Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, kami dari tenaga kesehatan mengadakan kelas ibu hamil untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu tentang tanda-tanda persalinan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Bidan Cipika Nurkosari bersama rekan saya Bidan Cipika Novianti. Saya Bidan Anak Sosong. Nah, jadi di sini kita akan memberikan pengetahuan tentang tanda persalinan. Ada yang tahu tentang tanda persalinan tidak? Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih proses persalinan itu. Jadi persalinan itu proses pengeluarannya janin dan juga plasenta dengan kehamilan yang cukup matang, yaitu dari usia 37 sampai 42 minggu dari jalan lahir seperti itu. Nah, yang kedua ini ada ketuban pecah. Seringkali beberapa ibu hamil yang mengalami seperti ngompol. Ada yang sudah mengalami? Ibu-ibu sering merasakan seperti ngompol, itu artinya ketubannya sudah pecah. Jadi ibu-ibu harus segera melakukan rujukan ya, seperti ke tempat praktek mandiri gitu. Nah, untuk membedakan apakah ini betul ngompol atau memang air ketuban itu kita bisa mencium baunya. Kalau air ketuban itu baunya anjir ya. Kalau urin, ibu-ibu tahu kan baunya seperti apa? Iya, asin, betul. Nah, yang ketiga itu kontraksi yang teratur. Nah, ini nih, kadang-kadang kita kan suka bingung ya antara kontraksi palsu dan juga kontraksi persalinan yang sebetulnya. Jadi kalau misalkan kontraksi yang palsu itu nyerinya tidak teratur dan juga merasakan nyeri di bagian perut bawah doang. Kalau misalkan kontraksi persalinan itu kontraksinya secara teratur, kuat dan juga frekuensinya sangat sering, dan rasa nyerinya itu dari tubuh hingga ke bagian bawah. Gimana ibu-ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu-ibu boleh ya sebelum bertanya kepada saya dan juga rekan saya, nanti kami akan menjawab kepada ibu. Jadi Bidan, saya mau bertanya, kami sudah pertama kali menjalani melahirkan baru pengalaman sebelumnya. Nah, saya ibu harus disiapkan menjelang persalinan. Nah, pertanyaan bagus ya ibu. Yang harus dipersiapkan sebelum melahirkan yaitu yang pertama ibu ada rencana tempat persalinan ya ibu. Jadi ibu harus tahu nih, ibu mau melahirkan bisa di rumah sakit, bisa di PMD. Yang kedua yaitu ada biaya persalinan. Ibu juga harus menanggung terlebih dahulu yaitu ya sebelum melahirkan. Yang ketiga ada transportasi. Yang keempat ada pemakaman bayi. Dan yang paling penting itu yang terakhir ada pendonor darah ibu ya. Karena untuk mengantisipasi kalau ibu terjadinya pendarahan dari ibu, dan untuk golongan darah juga harus sesuai dengan golongan darah ibu. Begitu ya ibu ya. Nah, gimana ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada bu. Boleh, silakan. Bu Bidan, apa perbedaan kontraksi persalinan sama kontraksi palsu? Pertanyaan bagus ibu. Seperti yang sudah dijelaskan ya, kalau kontraksi persalinan itu frekuensinya sangat kuat, teratur. Sedangkan kalau yang palsu itu tidak teratur. Ibu, untuk kontraksi persalinan nyerinya dari punggung sampai perut bagian bawah ya ibu. Mau bertanya Bu, gimana sih cara mengatasi rasa cemas dan takut
kita sebagai ibu hamil jangan merasakan cuma harus relax, harus dibawa tenang, harus ketika ibu merasakan cemas itu bisa relax, menarik nafas, atur nafas. Nah setelah itu melakukan yoga bisa ya, akhirnya relax seperti itu. Nah, sugesti dari kita ini juga harus yang baik-baik. Insya Allah nanti persalinannya akan berjalan dengan lancar, dengan baik juga ya. Bagaimana ibu-ibu? Paham? Selesai, kita sudahi. Jika ada salah kata, mohon maaf ya. Jika ibu-ibu membutuhkan bantuan atau ada keluhan-keluhan yang ingin ditanyakan kepada kami, ibu boleh menghubungi atau datang langsung ke tempat kami, praktek kami ya. Ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah.